Para sahabat, dalam sebuah kesempatan, seorang dokter yang hebat itu berbicara kepada saya. Sebodoh-bodohnya manusia adalah dokter yang merokok. Itu kata dokter. Saya ketawa, mungkin karena dokter tahu saya merokok dan saya tidak banyak mendebat soal rokok. Tapi saya menjawabnya begini, Dok, ada juga orang yang manusia yang bodoh menurut versi saya. Siapa itu? Kata dokter. Lalu saya bilang, sebodoh-bodohnya manusia adalah sarjana ilmu politik yang anti politik. Begitu omongan saya, lalu dokter bilang, Anda sarjana ilmu politik ya? Iya dok. Lalu dokter bilang, wah saya tidak ngerti politik. Oh ya sudah dok, tidak apa-apa gitu ya. Itu obrolan itu tidak berlangsung lama ya. Meskipun kemudian saya juga membatin dan saya sering menyampaikan kepada banyak teman bahwa ya kedokteran, kesehatan adalah politik. Ya, jadi saya nggak usah bicara tentang itu, tetapi saya akan berbicara tentang sarjana politik, pakar politik, pengamat politik yang anti politik. Bicara apapun anti politik, termasuk bicara tentang desa yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini. Dan memang ini para sarjana politik, pakar politik ataupun yang sering keluar di TV, kemudian dijadikan sebagai judul seksi oleh media, terutama ketika mereka bicara desa. Sebenarnya para pakar politik itu tidak suka sebenarnya atau tidak lazim ketika berbicara desa. Mereka, ya ini ada kelas lah, kalau sarjana politik itu punya kelas. Ketika ngomong desa itu ya kastanya rendah. Kalau kasta yang tinggi itu berbicara tentang kekuasaan, tentang partai politik, tentang pemilu, tentang bupati, tentang presiden, dan seterusnya ya. Pokoknya ya kira-kira seputar kekuasaan. Ya sesekali mereka berbicara tentang desa. Kalau diundang, baik itu dalam seminar, atau diundang pemerintah, atau diundang media, ya pasti mereka akan berbicara tentang desa dan tidak pernah akan luput mereka bicara tentang kekuasaan. Termasuk ketika mereka diundang untuk berbicara mengenai tuntutan kepala desa 9 tahun masa jabatan mereka. Saya penting untuk berbicara. Sebelumnya saya sudah menampilkan analisis politik yang dangkal itu ya. Dan memang ini menjadi kecenderungan umum para ilmuwan politik ketika bicara apapun ya sudutnya adalah kekuasaan. Saya menyampaikan beberapa ulasan dan sekaligus kritik terhadap apa yang mereka lakukan dan saya sebagai orang yang dibesarkan oleh ilmu politik itu sebenarnya malu bahwa ilmu politik itu terlalu dangkal dan tidak berkembang dengan pesat begitu. Yang pertama, bahwa analisis maupun teori atau perspektif mereka itu sangat dangkal dan tidak berkembang. Ketika bicara apapun, termasuk bicara kekuasaan maupun desa dan juga kekuasaan kepala desa. Jadi teori yang lazim yang mereka gunakan itu teori pluralisme. Pluralisme itu intinya adalah demokrasi, kompetisi, kontestasi, kebebasan. Ini menggunakan standar Amerika Serikat. Karena bagaimanapun bahwa ilmu politik itu adalah warisan Amerika. Dan yang mereka bicarakan itu sesuatu yang current issues ya, atau isu-isu mutakhir yang tampak di permukaan.
Sehingga ini para ilmuwan lain, baik itu sosiolog, antropolog, apalagi sejarawan, itu mengkritik bahwa ilmu politik itu terlalu dangkal. Dan itu memang betul. Para ilmuwan politik sendiri yang kritis itu juga selalu melakukan otokritik dan refleksi bahwa ini tragedi ilmu politik itu. Kalau mereka menggunakan standar-standar Amerika untuk melihat kekuasaan dimanapun tempat. Teori pluralisme itu punya standar positif. Intinya begini, bahwa kekuasaan itu harus dibagi, harus dikontestasikan secara bebas, seperti halnya sepak bola. Setiap orang bebas, setiap pemain bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang. Artinya, para ilmuwan politik dengan standar positif itu akan melihat realitas yang negatif dengan standar positif itu. Misalnya ada dinasti, ya, jadi dinasti itu akan dicaci maki, itu berlawanan dengan standar positif, standar deduktif yang mereka punya. Itu akan jelek gitu ya. Itu akan merugikan demokrasi, itu akan mengganggu kompetisi yang bebas dan seterusnya. Demikian juga dengan korporatisme. Korporatisme itu artinya ya ini 11-12 dengan otoritarianisme. Artinya salah satu bentuk korporatisme itu adalah lembaga-lembaga di masyarakat yang dibentuk oleh negara secara seragam dan tunggal. Jadi artinya para penganut teori pluralis yang punya standar positif itu akan bersifat kritis dalam tanda petik terhadap kecenderungan dinasti, lalu korporatisme semacam itu, karena dua-duanya berlawanan dengan standar demokrasi. Demikian juga dengan konsep yang satu lagi namanya klientelisme. Ya, di klientelisme itu hubungan patronase yang sangat tertutup. Itu bertentangan dengan keterbukaan, kebebasan, dan sebagainya. Itu buahnya lah. Jadi cara pandangnya seperti itu. Dan ini ada kaitan juga dengan para sarjana hukum tata negara yang banyak berbicara tentang konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan. Jadi mereka ada titik temunya, meskipun para ilmuwan politik itu juga biasa menyampaikan kritik pada sarjana hukum yang sangat formalis, yang sangat kaku. Tapi titik temunya adalah soal pembatasan kekuasaan. Kekuasaan itu dipandang sebagai sesuatu yang jelek, yang kotor, yang jahat, ya, sehingga harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, itu akan mengarah pada tadi korporatisme, dinasti, ya, klientelisme, korupsi, pokoknya mengganggu demokrasi. Itu ya, itu pendapatnya. Jadi ya begitu-begitulah dari dulu sampai sekarang itu ya sama. Lalu teori yang kedua yang lazim dipakai teori elit. Ya, teori elit itu macam-macam variasinya. Jadi ini teori yang negatif begitu ya. Kalau teori pluralisme punya standar positif, kalau teori elitisme itu teori kritis yang melihat bahwa dalam setiap organisasi itu akan selalu muncul sekelompok kecil orang atau satu orang, kemudian yang berkuasa, yang lupa gitu ya pada orang banyak. Lalu di sini muncul ada oligarki, ya, kata kunci yang mereka pakai oligarki. Terus kekuasaan elit. Mereka biasa bertanya, who rule, ya, siapa yang berkuasa? Jawabannya dari tahun 60-an sampai sekarang sama, elit. Jadi seakan-akan tidak ada dinamika. Kalau mereka datang ke setiap tempat, entah itu ke daerah atau ke desa, ini daerah ini, desa ini dikuasai oleh segelintir elit. Begitu, jadi oligarki atau elit atau biasa elit capture, penyerobotan elit.
Ada banyak yang mengemukakan begini, dana desa itu tidak berguna untuk rakyat, tidak efektif karena dirampas oleh elit. Itu teorinya kayak begitu dari dulu dan saya sudah bolak-balik mengingatkan semacam ini tragedi betul dalam ilmu politik ini, kemandekan. Jadi itu sangat dipengaruhi juga oleh ini ya, moralisme. Jadi moral itu menjadi alat untuk analisis meskipun teorinya itu pakai teori elit maupun teori pluralisme. Itu sama sekali tidak berkembang. Dalam sebuah kesempatan diskusi, saya kan ada ini ya, sejumlah peneliti dibuat lah dari luar negeri mengatakan bahwa undang-undang desa ini memperteguh kekuasaan kepala desa. Lalu mereka meneliti tentang Pelkades. Pelkades ini melihat asal-usul tokoh. Ini dari elit, padahal ya enggak juga. Sekarang kepala desa itu orang biasa juga sudah banyak. Kemudian politik uang, dinasti, lalu setelah berkuasa jadi elit. Gitu-gitulah argumennya itu. Itu sangat dangkal. Jadi ini mereka metodologinya tidak berkembang. Analisis kontekstualisme itu belum mereka kembangkan. Yang melihat konteks secara lebih dalam. Dan memang kalau analisis kontekstual ini butuh energi yang luar biasa. Tahun 2006 saya diingatkan oleh guru saya Profesor Mokhtar Masud bahwa ya sarjana ilmu politik itu perlu belajar filsafat, belajar sosiologi, antropologi, dan sejarah. Supaya itu lebih dalam, apalagi studi tentang politik lokal. Dan di tahun 24 saya juga diingatkan pernah kuliah singkat di Oslo University di Norway. Itu ada mahasiswa PhD dari Amerika, kuliah di Bergen University di Norway. Itu kan melakukan studi tentang ini ya, politik lokal, kepemimpinan elit. Ya, dalam politik lokal tidak main-main. Studi komparatif di 8 negara di Afrika. Wah, luar biasa kan? Nah, itu lalu dikritik. Oh, ini namanya American style ini ya, gaya Amerika. Gaya Amerika itu kan menemukan sensasi. Jadi nanti ada komparasi, sejumlah variabel dikomparasi satu negara dengan negara yang lain gitu ya. Dan kemudian diambil kesimpulan. Meskipun tidak kuantitatif ya. Itu kan mencari sensasi aja. Sama juga tahun 2009 itu ada ilmuwan politik meneliti tentang 8 kabupaten, yang 1 reform, yang 4 reform, yang 4 tidak. Dikomparasikan lalu menimbulkan menghasilkan satu pendapat bahwa reformasi itu muncul karena insentif elit itu, pemimpin itu. Lalu dibandingkan ini pemimpin yang baik dan satunya pemimpin yang busuk. Ya, teorinya begitu, itu dangkal dan tidak berkembang. Termasuk cara mereka melihat kekuasaan juga tidak berkembang. Jadi kekuasaan itu hanya dibagi dan dibatasi. Bukan disalurkan dan digunakan. Jadi teori-teori yang dipakai oleh para pakar politik, ya, para sarjana hukum juga, karena anti kekuasaan, itu pikirannya adalah itu. Bagaimana kekuasaan yang jahat, yang kotor itu memang harus dibagi dan dibatasi. Sehingga mereka tidak menggunakan teori, ya, atau tidak mengembangkan teori bagaimana menggunakan kekuasaan itu sebagai energi yang hebat gitu ya, untuk kepentingan orang banyak. Ya, ketika termasuk ngomong kekuasaan pemerintah, kekuasaan kepala desa itu ngomongnya itu hanya pembatasan saja. Ya. Kan aneh nih. Ya. Anehnya itu kan begini. Di satu sisi, setiap orang itu kan pengen berkuasa. Tetapi kalau ada orang lain berkuasa, itu mereka benci. Dengan kalimat lain, mereka membenci
mereka menyukai kekuasaan untuk dirinya sendiri tetapi membenci kekuasaan orang lain. Lalu bikin kalimat tahta itu menggoda. Itu kan kalimat sudah lama banget, itu teori yang sudah lama tidak berkembang. Ya memang begitu itu, karena itu kan harus mengembangkan teori yang baru, bukan soal membatasi tahta. Bukan, tetapi bagaimana menggunakan tahta kekuasaan itu untuk kepentingan orang banyak. Ya, itu satu. Yang kedua, orang ini kan sebenarnya pengen kebaikan, pengen perubahan yang lebih baik. Itu moral, itu nilai di mana-mana begitulah. Tetapi anti kekuasaan, terutama kekuasaan orang lain, bukan kekuasaan dirinya sendiri. Memangnya kalau pakar itu nggak pengen berkuasa, nggak pengen berpolitik, sangat pengen dong, pengen. Ya, pengen dipuji, pengen pendapatnya itu dipakai, ya, pengen diundang ke sana kemari, lalu dapat rezeki. Syukur-syukur nanti diundang menjadi perumus undang-undang misalnya gitu ya. Itu kan kekuasaan. Tapi ketika diundang entah itu di Dewan Perwakilan Daerah atau organisasi yang lain, itu mereka mengisolasi diri dan diisolasi. Jadi dari ini ya, ngomong ini loh ada RUU dari DPD, termasuk juga RUU dulu Cipta Kerja. Ini kan pasti ada pakarnya ini. Pakarnya itu ya itu teknokrat itu. Jadi ilmunya ilmiah tapi tidak amalia. Mengisolasi diri. Jadi tidak berdialektika, berdebat dengan orang banyak. Karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka ketahui itu ilmiah gitu. Kalau sudah ilmiah itu udah luar biasa. Lalu dengan gampang menuding orang lain termasuk saya yang sering kena tudingan Toro ini tidak ilmiah. Biarkan aja kalau tidak ilmiah. Itu satu ya, kritik saya yang pertama. Jadi analisisnya dangkal atau teori perspektifnya dangkal, tidak sanggup menghasilkan novelty atau perubahan cara pandang yang lebih mencerahkan. Kemudian yang kedua, ya, itu tadi kembali ke sifat anti politik. Jadi ini para pakar politik tetapi anti politik. Anti politik itu ya itu tidak sadar, orang itu kan tidak sadar. Misalnya orang itu jangan politikan lah, padahal dia kan berpolitik. Artinya kalau orang lain berpolitik itu tidak boleh, biarkan dia berpolitik meskipun tidak menggunakan politik. Misalnya ya Toro itu menang karena politik gitu, padahal dia politik. Ini menang karena setting, ya, padahal dia juga nyeting juga gitu. Ini namanya kontradiksi. Ya sama ketika mereka melihat perjumpaan antara partai politik dengan kepala desa, ya. Ini kan kalimat-kalimat di media itu kan konyol banget lah. Ini siapa ini dibalik ulah kepala desa. Jadi kata ulah itu kan negatif banget itu ya. Padahal kan biasa. Orang berdemo menyampaikan aspirasi itu yang biasa. Ini kan gobloknya itu di situ. Pakai teori pluralisme ya. Tadi yang pertama tadi. Tapi begitu melihat ada orang menyampaikan pendapatnya, ini dianggap jahat jelek. Ini kan, waduh, ini teori macam apa ini, ya? Itu teori nggak mutu gitu. Jadi makanya ini tragedi betul, ilmu politik itu tragedi. Tapi ya menghiasi ruang media yang luar biasa, meskipun itu tidak mencerahkan ya. Jadi ini perjumpaan antara partai sama kepala desa ini, di balik itu ada anggapan bahwa kepala desa ini katanya diperalat. Ya, jadi tidak istilahnya tidak sadar lah nanti untuk kepentingan politik elektoral partai gitu. Ada motif politik, ada DNA politik, ada syarat kepentingan politik. Aduh. Ya. Kan biasa. Ya, kepala desa itu sadar betul ya. Dan bagi mereka ya ini
pemilu tahun 2024 ini sebagai struktur kesempatan politik atau sebagai momentum politik yang harus dimanfaatkan. Ya, ini struktur kesempatan itu begitu. Jadi kesempatannya ya dengan cara negosiasi. Untuk apa negosiasi? Ya memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi hal yang biasa kalau mereka bicara 9 tahun, lalu menuntut supaya kewenangan ini dikembalikan karena selama ini dikebiri. Nah, para pengamat politik itu kan hanya tahu di permukaan itu saja. Oh, angka 9 tahun gitu. Lalu ada orang yang komentar bahwa angka 9 tahun ini rasionalitasnya bagaimana? Ini angka ini dari mana gitu. Kan nggak mutu itu. Ya sama juga yang 5 tahun, 6 tahun itu dari mana gitu. Kan nggak menarik juga gitu. Ya. Jadi ini yang anti politik itu kembali tadi. Makanya ini sebodoh-bodohnya manusia itu ya sarjana politik, pengamat politik, pakar politik yang anti politik. Mereka alergi menggunakan kata negosiasi. Padahal pasti setiap orang itu bernegosiasi. Nah, lalu kalau ada partai sama kepala desa berjumpa, oh mereka pasti transaksi politik gitu. Jadi transaksi politik itu sesuatu yang mereka anggap jahat, kotor. Ya enggak lah. Justru kita itu melihat bahwa negosiasi itu menjadi arena, menjadi proses politik untuk membentuk demokrasi. Jadi yang satu tidak menindas yang lain. Itu caranya begitu. Jadi kalau mereka memakai teori pluralisme itu kan seharusnya membuka diri dengan kosakata negosiasi. Tapi kok membenci negosiasi gitu. Demikian juga dengan teori elit ya. Teori elit itu kan artinya begini, supaya kekuasaan itu tidak dimonopoli oleh elit, maka dibuka ruang-ruang negosiasi. Ya, dan itu sudah biasa negosiasi itu. Zaman Mataram kuno pun itu desa itu, Wanua kalau dulu namanya, itu negosiasi pada raja. Hal yang biasa, kalau ini pajaknya terlalu berat ya mereka nego. Ya, apalagi zaman Majapahit yang begitu luar biasa lah menindas desa itu. Negosiasi. Mereka voice ya. Kita mengenal Topo PP. Kalau dulu namanya Topo PP, berjemur di alun-alun. Itu berarti menyampaikan ketidakadilan. Nggak usah pakai spanduk, nggak usah pakai megafon. Ya kalau sekarang ya para kepala desa yang geruduk ke Senayan itu setara itu antara Topo PP sama aksi kolektif mereka pada hari ini. Itu namanya voice. Ya, kalau zaman dulu ada kesempatan, kalau voice itu tidak digubris, maka mereka exit. Exit ya. Exitnya bagaimana? Bedol tiso, larilah. Jadi ke tempat yang jauh dari kejaran pajak misalnya. Nah kalau sekarang ya mereka ngomong, ya kalau nanti partai itu tidak mendukung susulan kami, maka akan kami hukum, tidak akan kami pilih. Itu bentuk exitnya ya, bentuk exitnya begitu. Lalu pakar seberapa kuat sih? Seberapa powerful kepala desa? Ya dia perlu meneliti juga ya. Wong nyatanya itu calon-calon legislatif itu ya biasanya ya ketemu kepala desa. Itu hal yang biasa. Mungkin itu nggak pernah meneliti ke lapangan. Tapi sudah disebut pakar politik yang hebat karena keluar di TV, gitu ya. Ya itu tadi kalau meneliti pun kan itu teorinya hanya itu saja, nggak berkembang. Jadi misalnya ya itu tadi tidak melihat ini negosiasi ini sebagai kesempatan, sebagai arena, sebagai proses politik yang menarik untuk membangun supaya tidak atau mengurangi penindasan. Itu tidak dikembangkan. Dan Profesor Purwosantoso juga sudah pernah menyampaikan kritik ya, ini namanya pendekatan yang yang patologis. Jadi melihat politik itu sebagai sesuatu yang patologis, dan itu kelemahannya ya para pakar politik, pengamat politik itu tidak bisa menjadi bagian dari
proses politik. Mereka tidak melihat bahwa sebenarnya kepala desa itu sadar secara politik, ya, bahwa masyarakat itu atau rakyat itu juga bisa melakukan negosiasi politik kepada elit. Kalau menggunakan teori yang tadi sudah saya sebut, itu kan sebenarnya mengabaikan kekuatan orang banyak. Dan hubungan antara kepala desa dengan orang banyak ini hubungan yang sangat dinamis. Tapi mereka memandang bahwa ini kepala desa ini rakus, tamak, lalim, berkuasa, monarki, dinasti. Wah, itu pendekatan patologis, kata Profesor Purwosantoso. Itu teori yang anti politik dan mereka itu tidak mengembangkan cara pandang yang lebih baru gitu. Karena itu saya sebenarnya malu melihat tragedi ilmu politik ini ya, dan karena itu mereka itu harus belajar ulang tentang ilmu politik, tentang kekuasaan gitu ya. Bagaimana kekuasaan itu bukan dipandang secara patologis, dibenci gitu ya, sebagai sesuatu yang jahat gitu. Tetapi ini sebagai energi luar biasa gitu ya. Kalau tidak begitu, maka sebenarnya teori-teori atau argumen mereka itu sebenarnya secara tidak langsung mendukung birokratisasi dan teknokratisasi. Itu lebih jahat lagi sebenarnya, meskipun halus gitu. Di dunia barat ini sudah banyak melakukan kritik terhadap teknokrasi. Tetapi di Indonesia para pengamat politik itu sibuk ngomong tentang klientelisme, korporatisme, dinasti, elit, oligarki, aduh gitu ya. Termasuk melihat kepala desa yang begitu-begitu ya. Ya saya lebih percaya kepala desa daripada para pengamat politik. Mengapa? Karena kepala desa itu ya dia dipilih oleh rakyat, mengurus rakyat mereka. Jadi sebodoh-bodohnya, sejelek-jeleknya kepala desa itu menurut saya masih lebih bermakna, lebih bermanfaat daripada para pakar politik, para pengamat politik yang anti politik.